Siapa sangka warung nasi Padang yang tak pernah sepi pelanggan ini menyimpan rahasia kelam. Tiap hari ramai, tiap malam penuh. Tapi, kenapa selalu ada bau aneh di dapur belakang? Kenapa pelanggan setia mereka sering bermimpi buruk setelah makan di sana? Dan yang lebih mengerikan, daging rendang itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Warung nasi Padang ini berada di sudut jalan sibuk di Tanjung Priok. Spanduknya besar dan mencolok. Nasi Padang 24 jam, murah, enak, halal. Namun warga sekitar selalu bercerita tentang aroma aneh yang keluar dari dapur belakang saat tengah malam. Suara berdebum seperti benda berat jatuh sering terdengar, tetapi pemilik warung selalu menutupinya dengan alasan renovasi. Pemilik warung, Pak Hamid, dikenal ramah dan dermawan. Ia sering membagi-bagikan makanan gratis kepada tetangga yang membutuhkan. Namun di balik senyum manisnya, matanya menyimpan tatapan yang dingin dan penuh misteri. Ani, seorang mahasiswi kos yang sering makan di warung tersebut, mulai merasa ada yang aneh. Makanan di sana memang enak, tetapi setiap kali ia makan, ia selalu merasa tubuhnya lemas dan kepalanya berat. Suatu malam, ia mendapati dirinya bermimpi buruk tentang sosok hitam besar dengan mata merah menyala, berdiri di depan dapur warung itu sambil membawa mangkuk berisi darah. Di sisi lain, Darto, seorang tetangga yang tinggal di belakang warung, mendengar suara aneh dari dapur setiap pukul 3 pagi. Suara seperti orang menangis, diikuti bau amis menyengat. Ketika ia mencoba mendekat untuk mengintip, ia melihat bayangan besar yang melintas cepat. Esoknya, ia sakit keras tanpa alasan jelas. Suatu malam, Ani memutuskan untuk mengungkap misteri di balik warung ini. Dengan kamera ponsel, ia menyusup ke belakang dapur. Namun, yang ia temukan membuatnya hampir muntah. Tumpukan daging mentah dengan tekstur dan bau yang aneh. Di sampingnya ada wadah besar berisi cairan merah kental. Ani tertegun saat melihat benda lain di sana. Sebuah sesajen dengan lilin hitam, kemenyan, dan foto pelanggan tetap warung. Ani melangkah mundur, namun ia terperosok ke dalam genangan cairan lengket. Dari kegelapan dapur, muncul Pak Hamid dengan wajah datar. "Kamu sudah tahu terlalu banyak," ucapnya dingin. Ani ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku seolah ada sesuatu yang menahan suaranya. Pak Hamid menyeringai, menutup pintu dapur dengan suara berderak pelan. "Kamu pikir makanan enak itu cuma dari resep rahasia?" katanya sambil mendekat. Ani merasakan kakinya lemas, tetapi ia tahu ia harus mencari cara untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema dari dapur bagian belakang. Ani menoleh dan melihat sosok besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala, seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Sosok itu berdiri di sana, mengamati mereka dengan senyuman bengis. Ani mencoba lari, tapi tubuhnya terhenti ketika sosok itu menunjuk ke arahnya. Pandangan Ani mulai kabur, dan napasnya terasa sesak. Di saat terakhir sebelum semuanya gelap, ia mendengar Pak Hamid berbisik ke telinganya. "Selamat datang di keluarga besar kami." Ani tersentak bangun di sebuah ruangan kecil yang redup. Bau kemenyan menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma amis yang membuat perutnya mual. Tangan dan kakinya terikat, sementara mulutnya disumpal kain kotor. Cahaya lilin di sudut ruangan menyoroti dinding yang dipenuhi coretan aneh, seperti simbol-simbol mistis. Pak Hamid berdiri di sudut ruangan dengan seorang wanita tua berjubah hitam. Wajah wanita itu penuh keriput, tetapi matanya tampak hidup, menatap Ani dengan intens. "Dia terlalu penasaran," kata Pak Hamid dengan nada kesal. "Semua yang datang ke sini atas kehendak jin penglaris, mereka milik kita sekarang," jawab wanita tua itu datar. Ani ingin berteriak, tetapi sumpalan di mulutnya membuat suaranya hanya terdengar seperti rintihan. Pak Hamid mendekat dengan wajah yang kini tampak jauh berbeda.
Tidak lagi ramah, melainkan penuh kebengisan. Kamu seharusnya tidak mencampuri urusan ini, Ani. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah warisan keluarga dan kamu hampir merusaknya. Petunjuk mengejutkan. Ani mencoba mengingat-ingat bagaimana dia bisa sampai di sini. Malam sebelumnya setelah melihat sosok besar di dapur, ia ingat mencoba melarikan diri. Namun tubuhnya terasa berat dan pandangannya gelap tiba-tiba. Kini ia terjebak di tempat ini, tidak tahu bagaimana cara meloloskan diri. Wanita tua itu mulai mempersiapkan sesuatu di meja kecil. Ada mangkuk besar, beberapa bungkusan kain putih, dan benda tajam seperti pisau. Ani berusaha melepaskan diri dari ikatan di tangannya, tetapi tali itu terlalu kencang. Setiap kali ia bergerak, wanita tua itu menoleh seakan bisa mendengar setiap detaknya. "Kita harus melakukan ritualnya malam ini," kata wanita tua itu. "Jin sudah menuntut tumbal berikutnya." Sisi gelap Pak Hamid. Pak Hamid mulai bercerita, seolah ingin Ani mengerti mengapa semua ini terjadi. "Dulu, aku hanya pedagang biasa, Ani. Warung ini sepi, utang menumpuk, dan keluargaku kelaparan. Kemudian aku bertemu Nyai Sari," katanya sambil menunjuk wanita tua itu. "Dia memberiku jalan keluar. Dengan pengorbanan kecil, aku bisa mendapatkan segalanya. Warung ramai, uang mengalir, dan aku bisa hidup layak." "Tapi kau tahu apa yang tidak pernah mereka katakan?" lanjutnya sambil menunduk. "Begitu kau masuk, tidak ada jalan keluar." Ketegangan memuncak. Ani semakin panik saat Nyai Sari mulai membaca mantra. Lilin di ruangan itu berkedip-kedip, dan bayangan di dinding tampak bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan sosok besar dengan mata merah menyala muncul lagi. Kali ini, ia mendekat mengelilingi Ani seperti sedang menilai sesuatu. Pak Hamid terlihat ketakutan. "Nyai, kenapa dia datang sekarang? Ritualnya belum selesai," teriaknya. Nyai Sari terlihat bingung, tetapi ia tetap melanjutkan mantra. Namun sosok besar itu mengangkat tangannya, dan suara gemuruh memenuhi ruangan. Tiba-tiba, ikatan di tangan Ani terlepas begitu saja, seperti ada yang membantu dari kegelapan. Ani memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih benda apapun di dekatnya, sebuah lilin besar, dan melemparkannya ke arah Pak Hamid. Nyai Sari menjerit, "Jangan biarkan dia pergi!" Ani berlari ke arah pintu, tetapi sosok besar itu menghalanginya. Namun anehnya, sosok itu tidak menyerangnya. Sebaliknya ia menunjuk ke arah lain, sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Ani, dengan sisa keberanian yang ia miliki, berlari ke pintu itu tanpa menoleh ke belakang. Ani berhasil keluar dari ruangan itu, tetapi ia kini berada di sebuah lorong gelap yang tampaknya tidak ada ujungnya. Suara langkah kaki Pak Hamid dan Nyai Sari terdengar mengejar di belakangnya. Di depannya, ia melihat bayangan samar-samar pintu keluar, tetapi apakah itu benar-benar jalan keluar atau perangkap lain? Ani berlari tanpa henti di lorong gelap itu. Setiap langkahnya terasa seperti tenggelam di lumpur, semakin berat, semakin sulit. Lorong itu dipenuhi dengan bisikan, suara-suara samar yang memanggil namanya. "Ani, Ani, kembali." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepalanya. Di belakangnya, langkah kaki Pak Hamid dan Nyai Sari semakin mendekat. Suara Pak Hamid menggema, "Kamu tidak akan lolos, Ani. Ini semua sudah takdirmu." Ani menggertakkan giginya, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Pintu samar di ujung lorong semakin terlihat, namun lorong itu tampak semakin panjang setiap kali ia mendekat. Mimpi buruk menjadi nyata. Langkah Ani terhenti ketika ia menabrak sesuatu, bukan dinding, melainkan selembar tirai hitam tebal yang terasa dingin di tangannya. Di balik tirai itu, ia mendengar suara gemericik air. Dengan ragu, ia menyibak tirai tersebut. Di depannya terbentang sebuah ruangan besar yang dipenuhi kolam kecil berisi air berwarna merah darah. Di atas kolam ada patung besar berbentuk sosok hitam dengan kepala menyerupai kerbau dan mata merah menyala. Aroma amis menusuk hidung Ani, membuatnya hampir muntah. Pak Hamid dan Nyai Sari muncul di belakangnya. Napas mereka memburu. "Kamu seharusnya tidak ke sini,"
desis Nyai Sari dengan suara serak. "Disinilah semuanya dimulai, Ani. Inilah tempat aku membuat perjanjian," tambah Pak Hamid. Suaranya kini penuh dengan ketakutan. Masa lalu yang kelam, Pak Hamid mulai bercerita seperti terpaksa mengungkap kebenaran. "Ini adalah altar jin penglaris. Di sini, aku menyerahkan segalanya demi kesuksesan warung. Tapi ada harga yang harus dibayar," katanya sambil menunjuk ke kolam merah itu. "Setiap kali ritual dilakukan, sebagian dari jiwa orang-orang yang makan di warungku menjadi milik jin itu." Ani gemetar mendengar pengakuan tersebut. "Dan sekarang, aku salah satu dari mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. "Belum," jawab Nyai Sari. "Tapi jika kamu terus melawan, jin itu akan mengambilmu dengan cara yang lebih menyakitkan." Konfrontasi, Ani menyadari ia tidak punya pilihan selain melawan. Dengan gemetar, ia meraih salah satu lilin besar yang tergeletak di lantai altar dan menyalakannya. "Jika kalian ingin aku mati di sini, aku akan melawan!" teriaknya. Pak Hamid mundur beberapa langkah, tampak ragu. Namun Nyai Sari hanya tertawa kecil. "Kamu pikir lilin itu bisa menyelamatkanmu, anak bodoh?" katanya. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema di ruangan itu. Patung besar di tengah kolam mulai bergerak. Matanya menyala lebih terang, dan dari mulutnya keluar suara parau yang membuat ruangan bergetar. "Siapa yang berani melawan kehendakku?" Ani menatap patung itu dengan wajah pucat. Ini bukan hanya sebuah patung. Ini adalah manifestasi dari jin penglaris. Patung itu membuka matanya lebar-lebar, menatap langsung ke arah Ani. Ruangan itu menjadi semakin gelap, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin yang Ani pegang. "Apa yang kau pilih, manusia? Melawan atau menyerah menjadi milikku?" Ani berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Pilihannya ada di depan matanya, tetapi ia tahu apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ani berdiri terpaku, lilin di tangannya berkedip-kedip seperti kehilangan nyala stabil. Patung raksasa itu mendekat, sosoknya semakin jelas. Mata merah menyala itu seperti menembus pikirannya. Suara gemuruh bergema lagi. "Pilih, menyerah atau melawan." Pak Hamid dan Nyai Sari hanya diam, memandangi Ani dengan tatapan yang campur aduk antara ketakutan dan kepasrahan. "Melawanmu berarti mati, bukan?" Suara Ani gemetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. "Mati atau menjadi bagian dari kekuasaanku," jawab sosok itu, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Upaya melawan. Ani memejamkan mata, mencoba mencari keberanian. Ia tahu, jika menyerah hidupnya akan berakhir di bawah kendali makhluk ini. Tapi bagaimana ia bisa melawan kekuatan yang jelas jauh lebih besar darinya? Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Ia teringat sesuatu yang ia lihat sebelumnya di ruangan ini. Di sudut altar terdapat sebuah kitab tua, tertutup debu dan lilin yang telah mencair. Kitab itu tampak berbeda dari semua benda lain di ruangan ini. Dengan gerakan cepat, Ani berlari ke arah kitab tersebut. Pak Hamid mencoba menghentikannya. "Jangan sentuh itu," teriaknya. Namun Ani lebih cepat. Ia meraih kitab itu dan membukanya, meskipun halaman-halamannya penuh dengan tulisan kuno yang sulit dimengerti. Salah satu halaman menampilkan simbol lingkaran besar dengan teks yang bercahaya samar. Ketegangan memuncak. Jin penglaris menyadari tindakan Ani dan mulai bergerak lebih agresif. Tubuhnya membesar, seolah ruangan itu tidak lagi cukup untuk menampungnya. "Berani kau mencuri rahasianku?" Ani tidak peduli. Ia membaca simbol yang bercahaya itu dengan lantang, meskipun ia tidak tahu apa yang ia ucapkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat ruangan semakin gemuruh. Cahaya lilin di tangannya kini menyala lebih terang, seperti mendapat energi dari kitab tersebut. Pak Hamid dan Nyai Sari terjatuh, wajah mereka pucat pasi. Nyai Sari menjerit, "Berhenti! Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan." Namun Ani terus membaca, dan tiba-tiba lingkaran bercahaya muncul di lantai. Lingkaran itu memancarkan sinar terang yang menyilaukan. Jin penglaris tampak marah, tetapi ia tidak bisa mendekat. Kejutan mengejutkan.
Ani merasakan kekuatan aneh mulai mengalir dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin. Namun suara di kepalanya berubah. Bukan lagi bisikan mengerikan, melainkan suara lembut yang berkata, "Lanjutkan Ani, kau sudah dekat." Lingkaran cahaya itu mulai menyedot energi jin penglaris. Sosoknya mengecil dan suara gemuruhnya berubah menjadi jeritan kesakitan. Pak Hamid berteriak, "Tidak, kau akan menghancurkan semua yang telah kubangun." Ani menoleh ke arah Pak Hamid dengan tatapan tajam. "Semua ini karena keserakahanmu." Di saat Ani hampir menyelesaikan bacaan dari kitab itu, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Lingkaran bercahaya mulai meluas, menyelimuti seluruh ruangan. Ani merasa tubuhnya tertarik ke dalam lingkaran tersebut. Pak Hamid dan Nyai Sari mencoba lari, tetapi mereka tidak berhasil. Lingkaran itu menyedot mereka semua ke dalam cahaya yang menyilaukan. Ani merasakan tubuhnya seperti melayang, dan pandangannya mulai gelap. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di tempat yang berbeda. Bukan di altar, bukan di lorong, tetapi di tengah hutan gelap. Di kejauhan, ia mendengar suara yang familiar. Suara Pak Hamid memohon ampunan. Tapi di sampingnya, bayangan besar dengan mata merah masih mengawasinya dari kegelapan. Ani bangun dengan tubuh gemetar. Hutan di sekitarnya terasa seperti tempat yang hidup, tetapi bukan dengan cara yang alami. Pepohonan besar tampak melengkung, seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. Udara dingin menyelimuti, tetapi rasanya menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang menekan dirinya dari segala arah. Di kejauhan suara Pak Hamid terdengar jelas, memohon ampunan. Ani menoleh ke arah suara itu, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tidak bisa meninggalkan pria itu begitu saja. "Ani, tolong aku!" Suara Pak Hamid terdengar parau, penuh rasa panik. Bayangan yang mengerikan. Ani berjalan perlahan menuju suara itu, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Bayangan besar dengan mata merah menyala berdiri diam, mengawasi. Itu adalah sosok jin penglaris, tetapi kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan. Tubuhnya kini berlapis dengan sesuatu yang tampak seperti duri tajam. "Apa kau pikir bisa melarikan diri dariku, manusia kecil?" Suaranya bergema, membuat dedaunan di sekitarnya bergetar. Pak Hamid terduduk di tanah, wajahnya penuh keringat. Ia terus memohon, "Aku akan menyerahkan semuanya. Nyawaku, jiwaku, ambil saja. Tapi jangan bawa aku ke neraka ini." Ani menyadari, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Pak Hamid telah membawa mereka semua ke jurang kehancuran. Dan sekarang ia juga harus bertanggung jawab. Ani melawan kembali. Dengan keberanian yang ia miliki, Ani membuka kitab tua yang masih ia bawa. Halaman-halamannya kini bersinar lembut, seolah-olah memberitahu bahwa jawabannya ada di sana. Ia mulai membaca salah satu mantra yang tampak lebih panjang dari sebelumnya. "Berhenti membaca itu," jerit jin penglaris. Suara itu cukup untuk mengguncang tanah di bawah kaki Ani. Namun ia tetap membaca, suaranya semakin lantang. Pak Hamid menatap Ani dengan wajah penuh harap, tetapi ketakutannya lebih besar. "Kau harus menyelamatkan dirimu sendiri, Ani. Aku sudah tidak ada harapan." "Tidak ada yang pantas mati seperti ini, Pak Hamid," jawab Ani dengan tegas. Mantra yang dibaca Ani mulai menyalakan lingkaran cahaya lain di tanah. Kali ini, lingkaran itu lebih besar dan tampak seperti menjangkau ke seluruh hutan. Jin penglaris mulai bergetar, tubuhnya bergerak tidak terkontrol. Rahasia terbesar terungkap. Namun, sebelum lingkaran itu selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Nyai Sari muncul dari bayangan, tertawa kecil sambil memegang benda berbentuk keris kuno. "Anak bodoh, kau pikir kitab itu akan menyelamatkanmu?" katanya dengan nada meremehkan. Ani terkejut. "Kau tahu tentang kitab ini?" "Tentu saja, aku yang menulisnya," jawab Nyai Sari. "Dan kau baru saja membuka kekuatan jin yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan." Lingkaran cahaya itu berubah warna dari putih menjadi merah darah. Tanah di bawahnya mulai retak, dan dari retakan itu keluar asap tebal yang beraroma belerang.
Jin penglaris tampak terkejut, bahkan ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa menghadapi mereka," jeritnya sambil mundur. Ani menatap Nyai Sari dengan kebingungan dan kemarahan. "Apa yang kau lakukan? Ini semua jebakan." "Betul," jawab Nyai Sari. "Dan sekarang kau menjadi alat untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Selamat datang di dunia yang baru." Tiba-tiba, tanah di sekitar Ani runtuh dan ia terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Suara tawa Nyai Sari dan jeritan jin penglaris menggema di kepalanya. Ketika ia membuka matanya, Ani menemukan dirinya berada di tempat yang lebih aneh lagi. Sebuah ruang besar dengan langit merah darah, penuh dengan sosok-sosok bayangan yang bergerak. Di tengah ruang itu, sebuah tahta hitam berdiri megah, dan di atasnya duduk sosok lain, jauh lebih besar dan menakutkan daripada jin penglaris. Sosok itu menatap langsung ke arah Ani. "Selamat datang di kerajaanku, manusia kecil. Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Ani berdiri dengan tubuh bergetar di tengah ruang besar itu. Langit merah darah tampak berputar di atas kepalanya, dan suara gemuruh terus terdengar dari segala arah. Sosok besar di atas tahta hitam menatapnya tajam. Mata sosok itu menyala seperti bara api, menembus langsung ke dalam jiwa Ani. "Siapa engkau?" tanya Ani, suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tersenyum dingin, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menyeramkan. "Aku adalah penguasa bayangan, raja dari segala jin yang kalian manusia sebut penglaris. Dan kau manusia kecil telah membangkitkan kekuatanku sepenuhnya." Nyai Sari mengungkap tujuan. Di belakang Ani, Nyai Sari muncul, melangkah dengan anggun. Ia terlihat berbeda, lebih muda dan lebih kuat. "Aku telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun," katanya dengan suara penuh kemenangan. "Nyai, apa sebenarnya tujuanmu?" Ani memandang wanita itu dengan marah. Nyai Sari tertawa kecil. "Tujuanku sederhana. Aku ingin menjadi penguasa dunia manusia dan jin. Dan kau, Ani, adalah kunci terakhir yang aku butuhkan." Ani terkejut. "Apa maksudmu? Aku hanya seorang gadis biasa." "Tidak, kau istimewa," jawab Nyai Sari sambil mendekat. "Darahmu berasal dari garis keturunan kuno yang bisa membuka segel kerajaan ini. Dan sekarang kau di sini, aku akhirnya bisa mengambil kekuatan Raja Bayangan untuk diriku sendiri." Pak Hamid menyesal. Pak Hamid yang terjatuh di sudut ruangan memandang Ani dengan penuh rasa bersalah. "Ani, ini semua salahku. Aku yang membawa Nyai Sari ke dalam hidupku. Aku yang membuat perjanjian terkutuk itu." Ani menoleh ke arah Pak Hamid, matanya penuh kemarahan. "Ya, ini salahmu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan. Kita harus keluar dari sini." Pak Hamid mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Aku akan menebus kesalahanku, Ani. Aku janji." Pertarungan dimulai. Raja Bayangan bangkit dari tahtanya, tubuhnya semakin besar hingga hampir mencapai langit-langit ruangan. "Tidak ada yang bisa keluar dari kerajaanku tanpa izinku," teriaknya. Ani merasakan kekuatan dari kitab yang masih ia pegang. Halaman kitab itu kini berkilauan dengan cahaya biru yang lembut. Ia membuka halaman terakhir, dan di sana terdapat simbol besar dengan teks yang bersinar terang. Nyai Sari tampak panik. "Jangan baca itu adalah mantra pemusnah." Namun Ani tidak peduli. Dengan keberanian yang tersisa, ia mulai membaca mantra tersebut. Setiap kata yang ia ucapkan membuat ruangan berguncang. "Berhenti," jerit Nyai Sari, tetapi terlambat. Lingkaran cahaya biru muncul di bawah kaki Ani, menyebar cepat ke seluruh ruangan. Raja Bayangan tampak terguncang. "Apa yang kau lakukan?" "Memusnahkanmu," jawab Ani dengan tegas. "Pengorbanan Pak Hamid." Ketika lingkaran cahaya itu hampir menyelimuti seluruh ruangan, Pak Hamid tiba-tiba berdiri dan melangkah ke dalam lingkaran. "Aku harus menebus semua ini," katanya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ani dengan panik. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Aku adalah sumber kekacauan ini. Jika aku menyerahkan diriku,
kekuatan mereka akan melemah, jawab Pak Hamid. Sebelum Ani bisa menghentikannya, Pak Hamid melompat ke tengah lingkaran. Cahaya biru berubah menjadi ledakan besar yang menghancurkan seluruh ruangan. Ani terbangun di tengah lapangan kosong. Langit kembali biru dan tidak ada jejak kerajaan bayangan. Namun kitab yang ia pegang telah hilang dan Pak Hamid tidak ada dimanapun. Di kejauhan suara tawa Nyai Sari terdengar samar, seolah-olah masih mengawasi. Ani berdiri di tengah lapangan kosong, pandangannya menyapu sekitar. Tidak ada tanda-tanda hutan gelap, kerajaan bayangan, atau Pak Hamid. Udara dingin malam menusuk kulitnya, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya bergetar, melainkan rasa takut akan apa yang baru saja terjadi. Namun, suara tawa samar Nyai Sari membuat hatinya tenggelam dalam kecemasan. Ani menyadari satu hal, ini belum selesai. Kembali ke dunia nyata. Ketika Ani mulai berjalan, ia menyadari bahwa ia berada di tempat yang familiar. Jalan-jalan kecil dengan lampu kuning temaram menunjukkan bahwa ia telah kembali ke Tanjung Priok. Warung nasi Padang yang sebelumnya ramai kini terlihat kosong, jendela-jendela tertutup rapat, dan suasana sunyi mencekam. Tiba-tiba, seorang pria tua yang mengenakan sarung mendekatinya. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak penuh kekhawatiran. "Nak, kau baik-baik saja? Kau terlihat seperti baru saja melihat iblis." Ani hanya mengangguk lemah. "Pak, warung ini kenapa kosong?" tanyanya. Pria tua itu menghela napas berat. Warung itu ditutup sejak beberapa jam yang lalu. Pemiliknya ditemukan pingsan di dalam, berbicara hal-hal yang tidak masuk akal tentang jin dan kutukan. Bayangan Nyai Sari. Ani melangkah lebih dekat ke warung itu, tetapi tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang aneh di udara. Sebuah suara kecil berbisik di telinganya, "Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Ani." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, bayangan panjang yang memantul di dinding warung menyerupai sosok Nyai Sari. Bayangan itu tersenyum, meskipun tidak ada orang nyata yang berdiri di sana. "Kau tidak bisa memusnahkanku, Ani." Suara Nyai Sari terdengar jelas. "Aku adalah bagian dari perjanjian ini, dan kau telah menjadi bagian darinya juga." Ani merasa sesak. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya. Suara itu tertawa lembut. "Aku ingin kau menjadi penerusku. Kekuatan Raja Bayangan telah melemah, tetapi kita bisa memulainya kembali. Kau dan aku bersama-sama." Pilihan terakhir. Ani tahu bahwa ia harus menghentikan ini selamanya. Tetapi bagaimana? Kitab itu telah hilang. Pak Hamid telah mengorbankan dirinya, dan kini ia merasa sendirian melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di sakunya. Ketika ia merogoh, ia menemukan sebuah benda kecil. Sebuah keris kecil berwarna hitam, benda yang ia lihat Nyai Sari pegang sebelumnya. Ani memandang keris itu dengan rasa takut bercampur harapan. Apakah ini senjata untuk melawan, atau justru alat lain yang akan membawanya lebih dalam ke kegelapan? Bayangan Nyai Sari semakin besar, menutupi seluruh dinding warung. Suaranya semakin mendesak. "Buat keputusanmu, Ani, menjadi bagian dariku, atau lenyap selamanya." Ani menggenggam keris itu erat, air matanya mulai mengalir. "Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu." Ia mengangkat keris itu, siap melakukan apapun yang perlu untuk melawan. Namun, sebelum ia bisa bertindak, segalanya menjadi gelap. Suara-suara gemuruh terdengar lagi, dan tanah di bawahnya mulai retak. Ani merasa tubuhnya terhisap ke dalam kekosongan. Ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di Tanjung Priok. Ia berdiri di depan sebuah cermin besar. Di dalam pantulan cermin itu, bukan dirinya yang terlihat, melainkan Nyai Sari tersenyum lebar. "Selamat datang di takdirmu, Ani," kata suara Nyai Sari dari pantulan.